Jinso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, inilah sejarah silat kungfu perguruan IKSPI Kerasakti Pusat Madiun yang wajib Anda ketahui. Pasukan teramat bergerak secepat kilat. Pasukan teramat mengabdi hingga kiamat. Perguruan IKSPI Kerasakti adalah perguruan yang mengajarkan kungfu atau kunto. Arti bahasa Hokkien yang populernya itu seperti itu di Indonesia, yakni seni bela diri tradisional rakyat Cina dari daratan Tiongkok, serta mengajarkan jurus kerang aliran selatan dan utara, atau dalam arti Cinanya disebut Nan Pai Ho Jie. Itu bahasa nasionalnya, atau Lam Pak Kau Kun bahasa Hokkiennya. Pertama kalinya perguruan ini didirikan di Madiun pada tanggal 15 Januari 1980 dengan izin P dan K Madiun nomor 183-114.3/L-4/80/SK mengenai pendiri perguruan IKSPI Kerasakti, yaitu Bapak Raden Toto Gibranto, putra dari Bapak almarhum Raden Mas Sentardi serta Nyi Oi Kiom Lianio. Aslinya perguruan ini cuma bernama Ikatan Keluarga Silat, disingkat IKS Putra Indonesia, yang tujuannya IKS mengharap agar siswa serta siswinya yang latihan di perguruan menjadi satu keluarga lewat seni bela diri dalam makna persaudaraan. Mengenai Putra Indonesia, tujuannya yaitu walau kungfu dari perguruan ini adalah kebudayaan asing atau barang impor, walau demikian organisasi sebagai wadahnya didirikan di Indonesia. Sekitar tahun 1983 perguruan ini diberi tambahan nama baru, yaitu di belakangnya IKSPI, yaitu Kerasakti. Kenapa diberi tambahan tersebut? Karena perguruan ini mengajarkan jurus atau kungfu kerang. Namun sesungguhnya masalahnya karena murid-murid itu dari perguruan IKS lebih dikenal di masyarakat luar bukanlah sebagai murid perguruan IKSPI, namun murid dari perguruan kerang. Bahkan juga banyak yang salah menafsirkan dengan menyebutkan murid-murid IKSPI dalam artian yang lainnya. Jadi menambahkan nama itu cuma berperan untuk memudahkan pengenalan serta terdengar lebih mengenal, sesuai sama bentuk dari perguruan itu sendiri. Nama Kerasakti tersebut diambil dari nama Sun Gokong atau Kau Cek Tiang, berarti Kerasakti, yakni raja kera dari Gunung Huakosan di dalam legenda Tiongkok, Tiongkok kuno yang populer, cerdik, perkasa, serta pernah mengacau kahyangan atau langit. Yang narasi mengenai Se Yu atau Sun Gokong ini pernah disalin dalam narasi serial bahasa Jawa di majalah Jayabaya yang berjudul Sang Prajaka atau
serat pangruwating bapa Kista. Pemirsa, seperti yang saya katakan tadi, perguruan IKSPI dari aliran Nan Pei Ho Jian, berarti Nan selatan, Pei utara, Ho kera, Jian jurus atau kungfu. Tujuannya yaitu perguruan ini mengajarkan seni kungfu dari tipe jurus kera yang menggabungkan tinju selatan serta sepakan utara sebagai kiblat stylenya. Menyinggung masalah tipe gerakan jurus pada kungfu tersebut terbagi dalam berbagai jenis tipe: kungfu kera, bangau, harimau, terus tekekun, dan lain-lain. Demikian pula mengenai perguruan yang mengajarkan jurus-jurus tersebut. Sangat banyak jenisnya di Tiongkok, seperti perguruan Shaolin Pai, Butong Pai, Kunlun Pai, dan lain-lain. Tentang jurus kera tersebut, walau ada gerakan-gerakan yang aneh serta lucu pada pelajaran tingkat menengah serta kelanjutan, namun sebenarnya memiliki kandungan serangan yang membahayakan, penuh tipe muslihat, curang, serta kejam, sesuai sama karakter binatang kera tersebut, hingga dapat berlaga dalam semua posisi, bisa main bawah juga main atas, seperti bantingan dan lain sebagainya. Oleh sebab itulah, bagi yang ingin belajar dan mampu mempelajari kungfu, IKSPI wajib memiliki fisik yang kuat, gesit, dan lentur. Lantaran kungfu yang asli sebenarnya memiliki jalinan erat dengan akrobat. Sedang tinju selatan itu tujuannya yaitu style silat dari daerah provinsi Hokkien yang memprioritaskan permainan tangan, bantingan, main bawah, dan lain sebagainya. Hal semacam itu berlangsung lantaran biasanya masyarakat di daerah Hokkien hidupnya itu di dataran rendah serta bekerja sebagai petani atau nelayan, yang lebih memprioritaskan memanfaatkan tangan daripada kakinya. Umumnya jago-jago kungfu dari daerah ini memiliki tangan yang keras serta kuda-kuda kaki yang sangat kokoh. Bila tendangan utara itu tujuannya yaitu style silat dari daerah provinsi Santung yang memprioritaskan sepakan tinggi serta meloncat. Hal semacam itu jadi kebalikannya dari daerah selatan, sebab masyarakat di Santung hidup di dataran tinggi atau pegunungan, hingga kaki memegang fungsi utama. Jago-jago silat dari daerah tersebut biasanya mempunyai tendangan yang tinggi, lincah, dan kakinya lemas atau lentur seperti karet yang dapat diputar atau ditekuk untuk menekan lawan dengan sepakannya atau tendangannya. Berhubung kedua jenis style silat tersebut jadi kiblatnya nyaris semuanya perguruan kungfu di Tiongkok, serta masing-masing memiliki kelebihan sendiri-sendiri, jadi perguruan IKSPI Kerasakti berupaya memadukan kedua style itu dalam jurus-jurusnya. Contohnya, dalam jurus kera perguruan ini ada sepakan melingkar di udara atau tendangan tianso. Namun ada pula sepakan melingkar di bawah
atau tendangan siang busuk. Yang pertama adalah ciri style santung, serta yang kedua yaitu style dari Hokian. Sebenarnya belajar kungfu atau kun itu tak mudah. Benar, tak mudah. Masalahnya sifatnya tertutup, ya, tidak sering disebarkan untuk umum. Jadi hanya dimonopoli bangsa Cina yang cuma diajarkan untuk keluarga atau family atau sahabat. Jumlah muridnya pun juga sangat terbatas. Murid yang baru berlatih biasanya segera diberi latihan-latihan yang berat sehingga jarang yang kuat dan akhirnya keluar. Tuh biasanya seperti di IKS juga seperti itu biasanya. Banyak yang dibawa pemiliknya ke liang lahat tanpa meninggalkan pakar atau warisan, ya, diwariskan serta catatan untuk generasi yang bakal akan datang gitu. Karena dengan harapan, ya, supaya kungfu tidak punah, jadi guru besar kita Bapak Raden Toto Gedarto berusaha membulatkan tekad untuk mengenalkan pada orang-orang dengan bekal yang pernah beliau dapatkan dari suhu-suhu kuntau yang pernah menuntunnya mengenai kungfu. Cuma saja lantaran zaman ini semakin berubah dan semakin maju, jadi pelajaran kungfu yang diajarkan pada orang-orang, ya, diselenggarakan perubahan atau penambahan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman serta selera masa. Meskipun teknik-teknik kungfu bagian inti yang asli tidak ditinggalkan, jadi masih dipergunakan, hanya direnovasi atau dimodifikasi lagi. Demikian pula sebagai satu di antara perguruan kungfu yang telah modern, jadi perguruan IKSP Ikra Sakti mengadakan juga tingkatan dalam pelajarannya, mengingat bakat serta kecerdasan yang berbeda-beda dari tiap siswanya, yakni yang tingkat dasar atau tingkat 1, ya, tingkat 2 atau tingkat warga, pendekar dan tingkat dewan guru, atau arti lain tingkat dasar, menengah serta lanjutan yang masing-masing ditandai dengan sabuk hitam, sabuk kuning, sabuk biru, sabuk merah serta sabuk merah strip kuning emas. Lantaran ada tingkatan, jadi sudah pasti ada ujian kenaikan tingkat baik fisik ataupun mental yang mempunyai tujuan mengevaluasi dan mengetahui sampai di mana seorang siswa itu mendalami ilmu yang diterimanya, serta tiap-tiap akhir ujian senantiasa ditutup dengan upacara pengesahan. Jika dinyatakan lulus serta sudah disahkan sebagai warga IKS, ya, warga IKSP Ikra Sakti, jadi siswa itu memiliki hak menggunakan seragam kebesaran atau sakral IKSP Ikra Sakti, serta bisa membangun cabang atau ranting-ranting tempat latihan dimanapun dia berada. Yang penting masih di bawah naungan pusat perguruan.
atau istilah lainnya siswa itu telah bisa turun gunung. Nah, itulah sejarah asal usul ya silat kungfu perguruan IKSP Kerasakti. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Semoga video ini bermakna atau bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jinsen.